Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari yang setelah hari Rabu kami minta maaf tidak tampil Tidak live. karena waktu itu kita tidak live ya. Kali ini kita mulai bisa kembali live, berarti kita bisa mulai banyak bincang-bincang tentang detox ya. Detox itu apa sih? Nah, Bapak sekalian, nah hari ini kita berbicara tentang OMG, oh my God. Maksudnya keterkejutan kita terhadap sistem yang selama ini adalah sistem yang luar biasa ya, Bang. Kenapa kita harus detox gitu kan? Why detox ya? Nah, kenapa kita kan ada 4 sesi kita bicara. Yang pertama adalah sebelum kita memulai aktivitas kita mesti kenal maka tak sayang, yaitu apa dan siapa HZS company profile-nya, ya nggak? Tentunya kan ada produknya, ada juga apa namanya, kita mesti tahu dulu produk apa dan bagaimana. Terus yang kedua adalah menganalisa lebih jauh lagi kenapa sih kita memakai detox ini. Kenapa detox bukan yang lain gitu loh? Kenapa pilihannya mesti detox gitu kan? Jadi di sini ada 2 hal yang penting ya enggak, adalah tentang aging dan penyakit. Aging dan penyakit. Kenapa sih pakai detox gitu kan? Nanti di sesi yang ketiga adalah paparan detail tentang oh my God, why detox itu. Dan yang keempat adalah mungkin kalau Pak Jabar sudah masuk, kita akan dengar Pak Jabar dengan marketing plan-nya dan tentunya promo-promo yang lain ya. Saatnya kita akan memulai sesi pertama ini ya. Sesi pertama ini kita berbicara tentang company profile. Nah, hari ini saya serahkan kepada Pak Romi untuk jelaskan secara tidak ada dusta di antara kita ya. Kenapa sih kita muncul company profile namanya HZS? Silakan Pak. Kita langsung saja berhubung waktu. Jadi selamat datang di perusahaan kami, High Season. Di sini saya akan membacakan benang merahnya. Kita ada di kota Qingdao ya, Pak Yusak ya, sebutannya ya. Qingdao ya. Qingdao. Qingdao. Oke. Bukan cincau ya, bukan cincau. Bukan cincau balsam ya. Oke. Jadi kita ada di kota Qingdao. Nanti hari Rabu malam jam 00 Pak Yusak, Bu Wawa, Pak Dokter, Bu Dokter sama anaknya Pak Yusak akan berangkat untuk mengikuti ulang tahun marketing plan dari High Season ini yang diikuti oleh 22 negara, dan kita di sana ketemu dengan Misul Yujaki. Oke, ini didirikan pada tahun 2003, yang nanti Desember 2023 tuh genap berumur 20 tahun. Nah, High Season ini fokusnya di bidang kehidupan dan anti penuaan. Ya, jadi kita menggunakan teknologi yang sangat tinggi, yang sudah terintegrasi dengan produksi, dengan penelitian ilmiah, penjualan, layanan, dan ini kita memimpin industri untuk menghasilkan produk sehat. Apalagi Bapak Ibu mengetahui ya, 1 bulan terakhir ini pemerintah dengan susah payah menurunkan angka polusi udara di Jakarta. Ya, sampai diminta beberapa 22 gedung saya kemarin nonton untuk diminta kayak disemprot ke udara itu supaya kadar polusi udara yang kotor di Jakarta itu semakin berkurang. Oke, di sini kita sudah di China sana sudah ada 500 macam produk ya, Bapak Ibu. Di Indonesia kita ada baru beberapa produk yang mungkin nanti setelah Pak Dokter dan tim kembali ke Indonesia akan memberitahu kepada kami semua yang ada di Jakarta ini produk-produk apa saja yang akan masuk. Nah, yang selama ini ada itu yaitu pelindung mata ya, Bapak Ibu, sangat bagus sekali ya, tapi produknya sudah tidak ada. Lalu pelindung ginjal yang biasa kami sebut air penghasil hidrogen, lalu anti penuaan, dan ada oligopeptide. Oke, yang tadi saya katakan, nanti kami, Pak Dokter, dan tim akan bertemu dengan Misul Yujaki. Beliau adalah owner, ya. Jadi beliau ini adalah owner yang masih sangat muda. Beliau adalah chairman dari High Season Bioengineering Company Limited, dan beliau ini selalu menjadi orang yang lurus, menjadi orang yang benar, dan selalu berbicara mengeluarkan energi positif. Beliau ini dari Universitas Stanford ya, Bapak Ibu, Fakultas Kedokteran. Beliau ini mempunyai gelar doktor, mempunyai track record yang sangat bagus di bidang kesehatan. Dan beliau mempunyai 3 prinsip
utama yang diturunkan kepada kita-kita member di seluruh dunia termasuk di Indonesia, bahwa anti penuaan adalah suatu keharusan untuk bertahan hidup. Anti penuaan adalah dasar dari kebahagiaan dan anti penuaan adalah ideologi global. Kesehatan dan anti penuaan sudah menjadi kebutuhan masyarakat di zaman ini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sangat tepat untuk memilih bisnis bersama kami, keluarga besar High Season Indonesia. Kantor pusat kami berada di China, lebih tepatnya di Qingdao, dan beberapa cabang yang sudah menjalankan bisnis ini adalah di Mongolia, Kazakhstan, Nigeria ada 2 kota ya, Bapak Ibu, di Harcourt dan Lagos, Bangladesh, Taiwan, Filipina, Malaysia, Togo, dan negara tercinta kita, Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai rekan, teman, atau saudara yang tadi saya sebutkan, atau dimanapun, bisa bergabung bersama kami. Oke, ini penampakan dari kantor pusat kita di Cina ya, Bapak Ibu. Jadi kita ada benar-benar kantor itu berwujud, ada, dan sudah legalitas secara internasional. Dan kantor kami tadinya ada di Central Park ya, Bapak Ibu, sekarang sudah ada di Jalan Boulevard Raya nomor DG8 di Kelapa Gading, percis banget di seberangnya kantor Bapak Hotman Paris. Oke, ini penampakan dari kantor cabang kita ya, yang ada di beberapa negara, seperti di Nigeria, Lagos ya, Harcourt juga di Nigeria, di Togo, Bangladesh, Malaysia, Kazakhstan, dan kantor cabang kita waktu beberapa bulan lalu di Central Park. Cuma sekarang kita sudah ada di kantor kami di Kelapa Gading. Yang mesti Bapak lihat apabila Bapak diajak bisnis oleh rekan Bapak, benang merahnya adalah izinnya Bapak Ibu. Apakah sudah mendapat regulasi dari pemerintah atau belum? Nah, di sini High Season sudah mendapatkan izin. Jadi kita tinggal gaspol Bapak Ibu. Di Malaysia, di Togo, di Bangladesh, di beberapa negara yang tadi saya sebutkan itu sudah ada. Jadi tidak perlu khawatir untuk menjalankan bisnis High Season bersama kami, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, di sini High Season menggandeng beberapa lembaga atau universitas, jadi mereka menjadi pihak ketiga. Jadi apapun yang kami lakukan, apapun yang kami melakukan penelitian, itu di backup oleh beberapa lembaga seperti Institut Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, Universitas Kelautan Cina, Sekolah Farmasi, Universitas Qingdao, Sekolah Ilmu Kehidupan Universitas Shandong, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, produk yang kami hasilkan, yang kami edarkan di seluruh dunia adalah top chair. Jadi nggak usah khawatir, tinggal kita gaspol Bapak Ibu. Di sini kita mempunyai tim riset dan pengembangan produk. Ibaratnya kita mempunyai orang di belakang layar. Mereka ini yang sangat luar biasa ya, melakukan penelitian, lalu memproduksi. Ini tim riset ini diketuai oleh Profesor Jinian sebagai chief dari tim riset ini. Anggotanya adalah Profesor Tian Yiwei, Dr. Li Tiao, dan Dr. Ni Tong Sang. Jadi kalau Bapak Ibu memperbesar kurikulum vitae mereka itu tidak perlu khawatir lagi. Oke, Pak Yusak, demikian benang merah dari perusahaan High Season ini. Saya kembalikan mic ke Pak Yusak. Pak Yusak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya yang menarik adalah Qingdao-nya sendiri, mereka punya kerjasama dengan universitas yang di sana, saudara sekalian. Itu menarik ya. Yang kedua adalah, saudara sekalian, bagaimana Qingdao ini bisa menerjemahkan positioning dari yang hanya produk biasa menjadi komunikasi yang baik. Yang pertama, kalau kita mau lihat produk itu bagus dan tidak bagus, atau produk itu bisa menerjemahkan atau memberikan masa depan, ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah what it is, artinya definisinya apa itu produknya. Ternyata Bapak Saudara sekalian, High Season berhasil menjawab dengan bahwa produk itu adalah produk yang berbasis anti penuaan. Dan sampai saat ini dengan 3 kredo itu kan kita merasakan bahwa anti penuaan memang penting, Saudara sekalian. Nah, nanti di sesi yang lain akan lihat bagaimana pentingnya. Yang kedua adalah pertanyaannya what it does, artinya benefit apa kalau saya punya produk ini.
yaitu bisa awet muda. Kenapa awet muda? Penyakitnya itu bisa diminimalisir dan anti penuaannya itu bisa menjadi jawab dengan baik. Nah, soal kalian yang keempat adalah what it means, artinya apa sih efeknya, ya enggak? Nah, efeknya kalau saya terjemahkan sekarang adalah dengan pepatah yang menarik buat anak-anak sekarang, buat anak zaman kita juga ya, yaitu muda senang-senang, tua kaya raya, mati masuk surga. Amin kan? Jadi efeknya itu bukan hanya pada usia muda, sampai tua pun kita punya efek yang menarik. Nah, yang terakhir adalah why I should care, artinya motivasi apa sih sehingga kita harus memiliki produk ini. Yaitu pertama, awet muda menjadikan kita, aku mau hidup 1000 tahun lagi, jangan mau kalah sama Hairil Anwar kan. Yang kedua adalah awet muda menjadikan kebahagiaan dunia akhirat. Artinya saudara sekalian, banyak sekarang orang-orang muda tapi tua umurnya, usianya masih muda tapi umurnya makin tua aja. Kenapa? Itu pertanyaan penting. Makanya saudara sekalian, yang ketiga adalah awet muda justru menjadi tren global, betul kan? Sekarang orang-orang mulai berlomba-lomba supaya bisa kelihatannya lebih muda. Kenapa? Karena bisa melihat anak cucu dan mantu. Kalau bisa juga kita hidup seperti di film The Time Tunnel ya. Artinya kita bisa lagi kembali ke masa depan atau masa lalu. Kan? Keren kan? Ya kita nggak tahu di dunia sekarang kan, mungkin dengan teknologi yang begitu luar biasa. Hari ini kita makan masuk ya nggak? Kenapa kita harus detok? Tubuh kita harus didetok? Pertanyaan penting ya. Sekalian, kenapa mesti detok? Bukankah dengan yang lain, sekalian? Nah, ini pertanyaan penting. Saya akan masuk ke dalam alasan-alasan utama kenapa kita harus detok. Nah, bukan yang lain, misalnya minum yang sehat lah, berolahraga. Soal sekalian, saya mau kasih tahu, kalau kita nggak detok, bukan saya maksain ya. Kalau kita nggak detok, sebetulnya soal sekalian kita itu udah punya detok sendiri, tapi nggak mampu. Yang kedua, waktu, gaya hidup, dan sehingga soal sekalian kita mau tidak mau, inilah alasan utama kita harus detok atau mesti detok. Ya nggak, adalah justru aging lah berevolusi menjadi penyakit. Kenapa jadi penyakit? Ya itu makanya kita harus detok. Karena justru penyakit itu membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Justru kita hanya menunggu waktu yang maha kuasa. Maaf ya, kita bercanda. Nah, saudara sekalian, di dalam hidup kita, aging adalah takdir. Kok jadi penyakit? Nah, ini pertanyaannya. Manusia memasuki 3 fase ya. Fase pertama adalah namanya subklinis. Apa yang dimaksud subklinis? Menimpa pada orang-orang atau kita yang berusia 25 sampai 35 tahun. Yaitu kita akan memasuki fase penuaan subklinis. Pada fase ini tanda penuaan belum terlihat jelas. Tetapi fungsi hormon testosteron mulai turun. Hormon pertumbuhan mulai turun dan estrogen mulai melemah karena usia masih muda. Karena 25-35 nggak kelihatan. Justru hormon lah udah mulai menurun, soal sekalian. Itu yang memang udah jadi takdir atau menjadi yang nggak pernah bisa kita tolak ya. Fase kedua adalah fase klinis, di mana soal sekalian hormon testosteron, hormon pertumbuhan dan hormon mulai benar-benar turun 25%. Kenapa 25%? Karena soal sekalian usia kita mulai 35 sampai 45, soal sekalian kita itu nggak pernah bisa lewat daripada masa-masa seperti itu ya, saudara sekalian. Itu yang jadi masalah penting, saudara sekalian. Dan yang terakhir adalah klinis mulai terjadi. Apa yang dimaksud dengan fase klinis? Ditandai dengan mulai sering rasa sakit. Yang dulunya minyak wangi, sekarang minyak nyong-nyong ya. Karena kenapa? Dikit-dikit rematik, ya enggak. Dan ini adalah tanda di mana kita harus melakukan tindakan lebih lanjut karena kemampuan menyerap nutrisi makanan, mineral dan vitamin tetap menurun loh sekarang. Jadi kenapa istilahnya orang namanya kantong nasinya mulai mengecil, ya. Makan juga bisa banyak, ya enggak. Kemudian mineral-mineral yang lain pun kurang, sehingga vitamin pun disebut avitaminosis, artinya kekurangan vitamin. Nah, masalahnya apa, saudara sekalian? Ini, saudara sekalian, dokter ini mengatakan sama kita dengan jelas bahwa kita sudah mulai memasuki fase apa? Apakah kamu menyadari ada keriput-keriput di wajah, bintik hitam, kulit mulai mengendor, bahkan juga sekarang mudah lupa? Itu adalah tanda penuaan dini. Penuaan ini bagaimana tergantung kita menyikapinya. Ada orang yang melihat penuaan ini sebagai ya udahlah normal-normal aja, ini sudah biasa orang itu menua. Yes, betul. Proses menua itu memang natural. Tapi apakah kita mau terlihat tua
ataukah kita mau mengalami penuaan dini? Nah, ini kan dua hal yang berbeda, ya. Jadi penuaan itu banyak sekali, bahkan sekarang ilmuwan-ilmuwan, tenaga kesehatan, tenaga medis dan lain-lain, beberapa menyebutnya ini juga proses yang natural, ada juga yang menyebutnya ini adalah suatu penyakit. Saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan penyakit? Tentu Bapak saudara sekalian tahu kan, tapi sebetulnya penyakit itu apa sih? Nah, itu pertanyaan penting. Justru penyakitlah yang menuju gerbang kita, menunggu waktunya dipanggil pulang, saudara sekalian. Kenapa? Ketidakberdayaan tubuh kita menurunnya, ya enggak? Yaitu saudara sekalian, penyakit adalah akibat aging yang menurun, apa namanya, menyebabkan penurunan fungsi pertahanan tubuh. Jadi final come down-nya adalah fungsi tubuh itu menurun, apalagi pertahanan tubuh makin menurun. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita selalu mengeluh, ya remetik lah, macam-macam, karena setiap organ tubuh lebih mudah terserang penyakit infeksi. Jadi justru beberapa masalah dikaitkan dengan adanya proses aging adalah meningkatnya infeksi. Nah, penyakit udah mulai itu datang, nggak diundang pun dia datang. Penyakit jantung, stroke, artritis atau radang sendi, anemia, kurang darah merah yang tidak berfungsi di dalam tubuh menyebabkan airian. Nah, yang penting nih, oksigen berkurang kepada tubuh dan akibatnya sel kanker itu mulai muncul. Jadi aging menyebabkan perubahan pada sistem imun dalam tubuh kita. Kalau kita ingat, kenapa kita mulai banyak dibinasakan, bukan dipiara tapi dibinasakan pada saat kita mengalami COVID yang berkepanjangan, apa namanya, diserang, yaitu pertahanan tubuh kita. Yang Anda dia tahu, dengan pertahanan tubuh yang menurun, maka radikal bebas makin merajalela, maka bahwa sekalian seluruh tubuh kita akan mengalami sakit. Dan akhirnya saudara sekalian disebut sakit, nanti ada definisi lagi, saudara sekalian lebih jelas lagi mengapa kita harus perlu detox ini. Ya, jadi biang kerok daripada aging itu sebetulnya apa sih? Nah ini, ya enggak, saya akan sebutkan hanya 3 aja ya. Jadi biang keroknya pertama adalah stres oksidatif. Apa yang dimaksud stres oksidatif? Begini, gambar saya akan mengatakan begini, ini adalah sel yang sehat. Ya, kemudian yang tengah ini adalah mulailah banyak radikal bebasnya, kemudian antioksidannya itu mulai berkurang, dan kemudian kalau sekalian antioksidan sebenarnya dari ini kan di dalam sel ya, di luar sel ini antioksidan muncul, tapi semakin radikal bebas makin banyak sehingga sel ini mulai rusak. Karena kenapa? Antioksidan yang di luar ini tidak masuk di dalam sel. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, sel ini mulai rusak karena antioksidan terus memakan sel yang sehat. Akibatnya ini adalah namanya stres oksidatif. Jadi kalau saya definisikan, stres oksidatif merupakan ketidakseimbangan antara radikal bebas yang dan antioksidan itu dipicu oleh 2 kondisi umum, yaitu kurangnya antioksidan. Kenapa kurang antioksidan? Karena racun-racun itu di sel ini sudah menebal, sehingga sekalian antioksidan yang dari kulit, dari semua tidak bisa masuk, sehingga sel kanker ini mulai masuk. Makanya sekalian, ide bagaimana kita terapi detox darah itu muncul, yaitu dengan saya gambarkan seperti ini. Jadi radikal bebas adalah senyawa oksigen yang tidak memiliki elektron, yang tidak berpasangan, mencari pasangan. Cari pasangannya gimana? Lewat namanya hidrogen. Nah, jadi namanya itu air kayak hidrogen lah, dia akan tarik itu superoksidannya. Terus kalian ya. Jadi inilah gambar kenapa stres oksidatif. Ternyata stres oksidatif ini adalah banyaknya radikal bebas dalam tubuh kita. Kenapa? Nah, ini pertanyaan, nanti dijawab di slide selanjutnya. Nah, yang kedua adalah, saudara sekalian, jangan kaget, saudara sekalian, banyak orang yang mukanya itu bermuka tua, tapi umurnya masih muda. Kenapa? Karena telomer. Telomer adalah struktur khusus DNA yang sangat berulang ditemukan dalam ujung kromosom ini. Ya. Jadi dia terus mengecil, memendek. Jadi penelitian menunjukkan bahwa panjang telomer dikaitkan dengan umur sel tersebut. Semakin pendek telomer tersebut, nah sekarang berarti justru akan menimbulkan umur kita bisa diprediksi di dalam penuaan sel-sel itu. Maka di dalam wajah pun kelihatan makin bermuka tua, dan tubuhnya pun mulai lemah. Jadi inilah terjadi yang tidak pernah kita bisa bantah bahwa pemendekan telomer akan terjadi. Kenapa? Karena radikal bebas itu, saudara ya.
Nah, selanjutnya adalah saudara sekalian apa? Yaitu gen penekan tumor. Orang bertanya, kanker itu kenapa muncul? Ya enggak. Padahal kanker itu di sel kanker itu ada. Jadi manusia seperti kita ini memendam namanya sel kanker, tapi kankernya tidak aktif. Kapan aktifnya? Pada saat radikal bebas menghancurkan sel ini, maka sel kanker ini muncul. Kenapa? Karena anti onkogennya itu kalian mulai lemah, sehingga gen tersebut mulai menekan, sehingga sekalian mulai membuat kanker. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya, onkogen adalah gen yang termodifikasi sehingga meningkatkan keganasan sel tersebut. Yang tadinya tumor jadi kanker. Itu yang paling penting sekalian ya. Jadi sekalian gen penekan tumor ini mulai lama-lama lemah karena radikal begitu yang begitu sporadik atau sangat ganas ya. Sekalian yang terakhir adalah kalau kalau sel tersebut mati tapi tetap hidup, ya ini lebih bahaya lagi. Dia akan menjadi sel zombie. Ya, kenapa sel zombie? Kalau sel zombie, sekalian bisa menjadi sel yang membahayakan kalau sel ini tidak pernah mau mati. Dari mana? Pada saat kita tidur kan sel-sel itu kan namanya kan apoptosis, artinya sel itu mulai diperbaharui. Tapi ketika kita perbaharui ada beberapa sel atau miliaran sel itu namanya sel zombie. Karena kenapa? Sel itu nggak pernah mau mati. Nah kalau nggak mau mati namanya zombie kan. Zombie itu justru akan memicu sel yang lain untuk mati juga. Sekalian, inilah namanya sel zombie. Nah, sekalian, itulah penyebab kenapa saudara sama saya itu akan menjadi penyakit, dan penyakit itu terus menggerogoti dalam tubuh kita. Sebetulnya secara umum penyebabnya adalah radikal bebas itu, sekalian ya. Nah, setelah pertanyaannya gimana nih orang nih kalau udah begini, kan? Ya enggak. Apa yang harus kita lakukan jika sudah mengalami seperti ini? Yaitu umur kita makin tua, padahal umur kita masih muda, kemudian tubuh kita makin ringkih. Yang terakhir adalah tentunya kulit kita mulai banyak keriput, ya enggak. Disebut nenek lampir juga enggak nenek-nenek, tapi inilah yang terjadi kalau kita mulai membiarkan tubuh kita dengan takdir bahwa tubuh kita itu makin menua, aging itu, dan akhirnya menjadi penyakit. Pertanyaannya, kapan penyakit itu datang? Itu yang masalah penting. Ya, oleh sebab itu daripada penyakit itu datang, mari kita memakai cara berpikir dengan, oh my God, why? Kenapa kita mesti detox? Jadi detox itu atau dalam bahasa ininya sebutnya singkatan dari mana? Dari detoksifikasi. Jadi adalah berbagai cara yang saudara sama saya lakukan untuk membersihkan tubuh dari racun. Dari mana racun itu terjadi? Nanti akan di slide selanjutnya akan dijelaskan. Racun itu akan terjadi kalau dalam tubuh kita sudah mulai kotor oleh makanan-makanan atau zat-zat yang beracun. Oleh sebab itu, sekalian saya mengajak kita harus mendetoks. Kenapa dengan detoks? Yaitu detoks justru membersihkan usus-usus tersebut. Karena usus itu tempat di mana kotoran. Ya enggak. Kedua, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dengan kekebalan tubuh ususnya yang makin banyak kotorannya, maka kekebalan tubuh turun. Karena kenapa? Radikal bebas itu makin banyak. Terus kan akhirnya detox itu justru mencerahkan kulit tersebut. Kalau kekebalan tubuh kita lancar dan baik. Bahkan membantu membakar lemak. Itulah hebatnya detox ya saudara sekalian, dan mengembalikan energi. Ya, sekalian. Nah, kemudian saudara sekalian, jadi secara umum sih kenapa sih detox itu kita lakukan? Jadi istilah racun dalam detox mencakup hal yang berasal dari luar, berdampak bagi kesehatan. Seperti apa? Ya adanya polutan, artinya asap rokok lah, asap pabrik apa semua, logam berat. Kalau kita dekat pabrik-pabrik yang berbahaya dan bahan kimia yang berbahaya. Jadi terdapat berbagai cara untuk mengeluarkan racun di dalam tubuh. Antara lain, sebetulnya Tuhan tuh menciptakan detox sendiri, yaitu bagaimana kita mengkonsumsi makanan-makanan yang buah-buahan, ya enggak, kemudian menghindari makanan orang yang tinggi dan menjadi detox. Ya, berhenti minum kafein sementara waktu, menjauhi konsumsi alkohol atau bla 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 yang lain, saudara. Jadi tanpa disadari sebenarnya detox di dalam tubuh terjadi. Pertanyaannya, saudara dengan saya apakah sanggup dengan waktu dan secara ketat
itu memakai detox itu dengan baik? Tentunya kan kita dengan kesibukan sulit, kan? Atau dalam bahasanya Soekarnoto ya. Jadi saudara sekalian, justru saudara sekalian kita harus detox. Kenapa? Karena saudara sekalian demi memperlancar peredaran darah dan racun-racun dalam tubuh itu akan bersih. Kenapa? Dari racun-racun itu akan masuk ke dalam darah dan darah tersebut saudara sekalian terhambat di dalam ginjal, hati, paru, kulit dan sistem pencernaan. Maka saudara sekalian justru racun itu akan terus menerus banyak. Apalagi maaf kalau terjadi konstipasi, artinya mengeluarkan kita agak sulit mengeluarkan sisa-sisa makanan, ya enggak. Apalagi keringat kita udah mulai berkurang, ya enggak. Sebetulnya harus kita olahraga atau apa. Nah inilah saudara sekalian, kita justru harus perlu detox. Itu ya saudara sekalian. Nah mungkin persoalan tadi pengertiannya kurang ngerti, kurang panjang, kurang dengar, kurang paham atau nggak aware ya. Mari saudara sekalian, saya kasih 3 slide ini, saudara akan oh iya detox kita mesti perlu. Yang pertama adalah saudara sekalian, fakta yang tidak pernah kita dibantah adalah justru orang mengatakan bahwa otak nih di kepala kita, ternyata usus adalah otak kedua manusia. Ya, justru usus dapat menghasilkan 30 jenis neurotransmitter. Dalam bahasa Indonesianya adalah sinyal untuk berkomunikasi dengan otak. Jadi sebetulnya otak itu ngomong dari perut. Coba dengerin Bapak Soal. Kalau Bapak Soal lagi lapar, otak Bapak Soal ini gimana? Pusing kan? Ya enggak. Kenapa? Ya manusia itu justru dari perut lah. Ya sekalian pikiran saudara akan cerdas. Kalau perut saudara kerubuk-kerubuk, bagaimana mau bisa ngomong dengan baik? Bagaimana? Apalagi di sini adalah namanya hormon kebahagiaan. Maksudnya hormon kebahagiaan itu ketenangan, misalnya. Jadi nggak bad mood. Jadi kalau ibu-ibu, apalagi yang kalau lagi datang PMS ya, bad mood melulu karena ususnya juga nggak benar, atau memang lagi datangnya bulan. Nah, bulan apa? Bulan bintang. Yang kedua faktanya saudara sekalian, di dalam usus justru menjadi satpam atas imunitas tubuh kita. Nah ini adalah usus kita. Nanti di sini adalah usus, harus ini usus besarnya. Nah ternyata hampir 70% komponen pada sistem kekebalan tubuh terdapat dalam jaringan usus juga. Itulah sekalian hebatnya di dalam usus. Kalau usus ini kotor, maka radikal bebasnya banyak, maka sekalian tubuh kita akan kekebalan tubuhnya turun. Dari berapa persen? 70%. Saya mungkin asal ngomong, enggak. Ini dipublikasikan oleh US National Library of Medicine, National Institute of Heart di Amerika, yang melaporkan bahwa saluran pencernaan manusia memiliki peran 70% untuk mendukung sistem kekebalan tubuh. Ditambah lagi ya, di dalam usus ini terdapat 100 triliun mikroorganisme di usus, atau nanti di presentasinya Pak Wahidin itu hampir 90% tubuh kita dibentuk dari usus-usus atau mikroba-mikroba ini. Justru dari sinilah dapat berkomunikasi, memberi sinyal kepada otak. Jika saluran cerna berada dalam kondisi yang sehat, maka penyerapan nutrisi akan lebih maksimal. Artinya saudara, apa yang saudara makan pun menghasilkan daging atau menghasilkan nutrisi yang baik. Nah itu ya. Nah ada pertanyaan penting. Bagaimana nih? Ya, 2 fakta itu kita gabungkan supaya kita ngerti kenapa itu perlu detox ya. Fakta pertama adalah usus adalah otak kedua tubuh manusia. Oke ya. Yang kedua adalah usus satpam imunitas kita. Ini yang penting kan? Ya enggak. Kalau kita benturkan apa yang terjadi? Kita ngerti tentang detox. Justru detox itu proyek dari Tuhan. Nah, tapi sekarang perhatikan narasi dari saya adalah tempat sampah dalam tubuh kita adalah usus besar. Gerbang utama masuknya penyakit justru dari usus. Orang nanya, saya sakit A, B, C. Coba cek ususnya. Kalau ususnya sehat, maka Bapak Saudara sekalian tidak akan terjadi seperti itu. Orang berpandangan kalau namanya sakit misalnya sakit ginjal katanya gitu kan. Ginjal itu mesti dicek ginjalnya, kreatin macam-macam bla bla bla. Sebetulnya yang harus dicek adalah ususnya. Kenapa? 80% masalah penyakit degeneratif seperti kanker, stroke, ginjal, diabetes dan bla bla blanya adalah justru dari usus. Kenapa? Ususlah yang menyebabkan terbentuknya racun akibat usus yang kotor. Nah, bagaimana usus kotor ini terus memenuhi di dalam
usus kita. Dia akan terus masuk meracuni peredaran darah. Dia akan masuk dalam peredaran darah dan kumpulan racun yang tertimbun dalam darah menyebabkan stres oksidatif. Yang saya bilang tadi itu kan, stres oksidatif, akhirnya telomernya makin pendek, ya enggak. Kemudian yang terakhir adalah dia jadi zombie. Nah, so sekarang itu yang mungkin terjadi. Maka radikal bisa akan merusak kekebalan sistem tubuh sehingga akan menurunkan fungsi tubuh kita sehingga disebut sakit. Itu yang saya bisa sampaikan. Makanya kita perlu saudara detox nih. Nah, ini saya lewatin aja ya, karena justru saudara seluruh manusia itu Tuhan kasih alarm-alarmnya. Justru alarm itu berarti apa? Radikal bebas dalam tubuh kita makin banyak. Itu yang kita perlu detox. Ya, tiba saatnya mungkin saya banyak berbicara. Saudara mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, hari ini saudara saya serahkan kepada Pak Wahidin untuk menjawab. Tidak ada dusta di antara kita, yaitu kutu, kupas tuntas maksudnya. Detox holistik, udah URG, maksudnya usus, darah, dan organ. Silakan, corong ini saya serahkan kepada Pak Wahidin. Halo Pak Wahidin, selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Maaf, saya video kameranya nggak bisa on karena masih rusak ya. Saya minta izin untuk share ya. Ya, saya kira sudah kelihatan ya. Kelihatan Pak. Siap. Ya, baik. Ini membahas kutu ini. Kupas. Ya, jadi bukan kutu sembarang kutu. Kita ingin membahas detox holistik, yaitu detox sudah ORG yang meliputi 3 bagian, 1 usus, 2 darah, dan 3 organ. Nah, ini mungkin ada baiknya kita mendengar penjelasan dari Dr. Cahyono ini dulu. Tidak ada tempat yang lebih buruk dari anaknya Adam. Ya, ini kita lah. Kecuali di perutmu, kata Nabi. Jadi kalau mau sehat, pastikan sistem pencernaannya sehat. Karena usus yang kotor menyebabkan radikal bebas naik, pembuluh darahnya kotor, pembuluh darahnya tersumbat, organ-organnya rusak, termasuk ginjal. Jadi kalau Bapak tanya bagaimana cara ngobatin ginjal, jangan fokus hanya di ginjal. Kemarin ada penelitian di Amerika, ada 100 orang yang radang sendi Pak, berarti sendinya sakit, osteoartritis, osteoporosis, rheumatoid arthritis. Setelah diperiksa, ternyata 90 orang dari 100 orang itu bermasalah dengan ususnya. Setelah ususnya dibersihkan, 90 orang itu sembuh total, sakit osteoartritisnya sembuh. Artinya apa di sini? Bahwa sakit kita belum tentu penyebabnya di tempat yang sakit. Holistik mengobati penyebab bukan akibat. Jadi kalau Bapak tanya, dok, gimana cara ngobatin ginjal supaya tidak kena asam urat, gimana cara mencegah penyakit jantung, gimana cara ngobatin stroke, ya, pastikan ususnya, darahnya bersih. Gitu Pak. Makanya konsep holistik itu ada 3 Pak. 3 tahap pengobatan holistik, ada 3. Yang pertama apa? Detox. Apa yang didetox? Usus, darah, organ. Jadi ini terjadi 3 bulan. Jadi detox yang kita lakukan itu 3 bulan. Setelah detox apa? Defend, dikuatkan sistem imunnya. Setelah itu regenerasi sel. Itu adalah 3 tahap pengobatan holistik. Oke, jadi jelas di sini Dr. Cahyono sebagai seorang ahli naturopati menganjurkan untuk melakukan detox di 3 tahap, yaitu di usus, darah, dan organ tubuh. Itu yang disebut sebagai detoksifikasi holistik. Nah, yang pertama detox usus. Detox usus itu kita menggunakan probiotik yang bentuknya seperti ini, yang berbentuk jelly. Kita dengarkan juga pembicaraan dari pengamatnya ini. Hai, kali ini saya akan membahas mengenai probiotik. Seperti yang selalu saya bahas di buku-buku yang mikrobiome ini. Nah, berdasarkan buku-buku mikrobiome ini, di dalam tubuh kita itu cuman 10
selnya. Sisanya si 90% itu adalah mikrobiome. Makanya kita sekarang mulai dong beralih memperhatikan yang namanya mikrobiome ini. Mikrobiome ini bisa diperkuat atau dipersehat atau diperbagus dan segala macam itu dengan menggunakan yang namanya probiotik. Nah, mulai deh berlomba-lomba yang namanya dari kefir, yogurt, kombucha, semua orang mengatakan ini bagus. Betul, ini bagus. Tapi apakah tepat guna atau tidak? Karena kan tetap aja semua itu memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan juga kalaupun buat sendiri tetap juga dong memerlukan waktu yang tidak sedikit. Jadi tadi disebutkan detox khusus itu bisa menggunakan produk ini, ya, probiotik berupa jelly. Berikutnya adalah kita lihat detox darah. Setiap penyakit tergantung pada peredaran darah yang dipikirkan bagaimana peredaran darah itu tetap lancar. Sehingga untuk mempertahankan kelancaran aliran darah dalam pembuluh darah kita, maka saatnya kita mengkonsumsi air kaya hidrogen. Nah, pertanyaannya mengapa? Karena air kaya hidrogen mengandung antioksidan yang tinggi. Sebab molekul hidrogen berperan sebagai antioksidan yang dapat melawan radikal bebas dalam tubuh kita. Hal ini akan bermanfaat dan berperan melindungi sel dari efek stres oksidatif yang tadi dijelaskan oleh Pak Yusak, penyebab yang inflamasi peradangan dan beragam penyakit termasuk kanker. Berikut ini kita lihat atau kita dengarkan bagaimana di Amerika mereka melakukan penelitian ya terhadap satu pasien atau relawan yang diberikan untuk meminum air kaya hidrogen. Awalnya darahnya diperiksa dulu sebelum diberi minum air kaya hidrogen, dan kemudian setelah 12 menit diperiksa kembali. Kita dengarkan. Saya perbesar saja. The doctor is drawing blood from a patient's finger. Using a special microscope, we shall be able to see the condition of her body from this drop. These are red blood cells, and they've lost their electrical charge, so they're all stuck together in a formation called a rouleau. Here's a huge symplast. Symplasts are associated with heart disease and arthritis and lung disease and many other conditions that could be coming in the future. The doctor asks the patient to drink a small amount of structured water. After 12 minutes, the doctor again draws blood from the patient and studies it. So you can see that the cells then become buoyant, they become slippery, and they have their electrical charge, so they repel each other. That allows them to carry oxygen, and it means that we're changing the pH of the blood back to an aerobic environment rather than an anaerobic environment. I think that's utterly amazing that just drinking water could. Ini memang dalam bahasa Inggris, tapi ada terjemahannya, teksnya ya. Jadi darah yang awal mulanya darahnya diambil dan diamati di bawah mikroskop, ternyata terjadi perlengketan antara sel-sel darah merahnya, sehingga darah merah sulit berpindah tempat atau mengalir. Dan ini yang berbahaya, menyebabkan penyakit seperti stroke dan lain sebagainya. Kemudian pasien diminta meminum air kaya hidrogen. Setelah 12 menit, darahnya diambil kembali dan diamati di dalam mikroskop khusus, dan terlihat bahwa sel-sel darah merahnya menjadi terapung dan licin satu sama lain, tidak lengket lagi, sehingga membuat darah merah ini bisa mengangkut oksigen dalam darah menuju ke sel-sel atau organ-organ tubuh yang memerlukannya. Nah, ini sungguh luar biasa. Aliran darah bisa menjadi lancar dengan hanya meminum air kaya hidrogen ini. Jadi ini penjelasannya. Dan menurut sebuah hasil penelitian di jurnal ya, majalah, publikasi di majalah Journal Vascular Heart and Risk Management pada tahun 2014 lalu,
konsumsi air yang mengandung konsentrasi hidrogen yang tinggi secara rutin dapat membantu mempertahankan fungsi pembuluh darah. Air hidrogen tersebut dapat menetralisir radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini di dalam sel-sel dalam tubuh kita. Jadi sel-sel dalam tubuh kita itu menua karena tidak mampu memperbaiki dirinya sendiri, tidak mampu melakukan regenerasi selnya, sehingga sel-sel yang rusak tetap rusak dan menyebabkan organ tubuh kita menjadi sakit. Di samping itu, di dalam pembuluh darah sepanjang hidup kita dengan bertambahnya umur, terjadi tumpukan kotoran atau lemak yang menggumpal di dalam pembuluh darah. Untuk umur-umur yang sudah 50 tahun ini mungkin tumpukannya sudah tebal sehingga penampang pembuluh darahnya menjadi kecil dan aliran darah menjadi sangat sempit. Nah, unsur hidrogennya ini akan mampu mengikis plak-plak ini sedikit demi sedikit sehingga nanti setelah cukup lama, setelah beberapa waktu, maka pembuluh darah menjadi lancar kembali dan sebagai hasilnya darah merah menjadi lancar mengalir di dalam pembuluh darah, yang berarti pembuluh darah ini, darah merah ini dapat menghantarkan nutrisi dan oksigen yang berguna untuk seluruh organ tubuh kita. Air tumbler botol minum air kaya hidrogen ini kelihatan di sini dengan pembungkusnya. Ini ada tiga warna. Oke. Nah, inilah gambar yang lebih jelas. Botol penghasil air kaya hidrogen produksi dari Hijisen, HZS. Ya. Ini ya botol minum artinya tumbler. Botol ini mempunyai mesin di bawahnya ini dengan baterainya. Dan kita tinggal masukkan air minum biasa ke dalam botol ini, lalu ditutup dan ditekan tombol start, tombol on. Dalam waktu 5 menit, air di dalam tumbler ini, air dalam botol ini akan dihasilkan air dengan kandungan hidrogen dengan konsentrasi yang tinggi. Lalu air itu kita tuangkan ke dalam gelas, lalu kita minum. Inilah salah satu produksi anti penuaan dari Hijisen yang sangat berguna bagi kesehatan tubuh kita. Nah, bagaimana prosesnya? Di dalam botol ini, mesinnya yang kecil ini sebetulnya terjadi proses hidrolisis dengan menggunakan elektroda yang menggunakan logam mulia seperti platinum dilapisi dengan titanium ya, dan mungkin emas sehingga anti karat dan kuat ya, keras dan cukup tipis, enteng, ringan. Nah, ini setelah ada baterai yang mengalirkan listrik, maka molekul hidrogen yang di sini dituliskan sebagai H2O. H menyatakan hidrogen, O menyatakan oksigen. Nah, ini akan dipisah hidrogen dengan oksigennya. Sehingga, dan setelah terpisah ini masih bercampur di dalam air di dalam botol ini ya. Sehingga setelah 5 menit, prosesnya selesai, kita langsung tuang ke dalam gelas lalu kita minum. Hidrogennya berguna untuk mengikis plak-plak di dalam pembuluh darah, sedangkan oksigennya ya, akan dibawa oleh darah untuk diteruskan ke organ-organ tubuh kita yang membutuhkannya. Nah, di samping itu sifatnya air kaya hidrogen ini sebagai antioksidan itu juga mencegah peradangan, alergi, dan juga mencegah penyakit-penyakit berbahaya seperti kanker. Juga mempercantik kulit kita karena dia mampu menangkal radikal bebas, mengungkung atau merusak sel-sel di dalam tubuh kita. Ini ada anjuran dari Dr. Andi Pratama bagaimana cara mengkonsumsi air kaya hidrogen yang telah kita produksi dengan botol air minum ini. Saya perbesar saja. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana panduan minum air kaya hidrogen dan panduan atau pedoman mengelola efek samping bila efek samping yang tidak diharapkan timbul. Minum setiap hari seumur hidup seluruh keluarga karena manfaatnya itu bisa untuk seluruh keluarga. Bila memungkinkan minum langsung dari mesin atau tumbler hidrogen, jadi mesin water ionizers atau tumbler hidrogen, minum minimal 2-3 liter per hari sesuai berat badan. Nanti ada
panduannya, berapa minum yang minimal berdasarkan berat badan, kemudian minum dari pagi hari mulai bangun tidur sampai sebelum tidur di malam hari, di dalam rumah maupun keluar rumah, artinya bawa air kayak hidrogen sebagai bekal untuk bila kita akan keluar bepergian dalam waktu yang lama di luar rumah, bekerja, sekolah dan sebagainya. Kemudian boleh diminum baik sebelum makan, saat makan maupun sesudah makan. Jadi tidak ada batasan harus diberi jarak dengan makanan karena dia tidak ada pengaruhnya, tidak mengganggu penyerapan makanan atau harus diminum sudah makan, sebelum makan, dan jadi bebas sebelum, saat makan dan sesudah makan. Wah, jelas sekali anjurannya ya. Jadi setelah dihasilkan air kayak hidrogen dari botol minum itu, kita tuangkan ke dalam gelas, lalu kita minum dari gelas. Jadi sebaiknya jangan langsung minum dari botolnya, karena itu supaya botolnya tetap higienis. Nah, dari tabel ini kita lihat, kalau berat tubuh kita 45 kilo, maka kita cukup dalam satu hari mengkonsumsi 1,9 liter. 1,9 liter itu tidak begitu banyak, ya. Karena botol tersebut sekali 5 menit menghasilkan 250 ml. Jadi kalau kita minum 4 kali, itu sudah 1 liter. Sehingga kalau kita minum 4 kali di pagi hari, sore 4 kali lagi, itu sudah 2 liter. Jadi sudah memenuhi syarat. Tapi kalau beratnya misalnya seperti saya, 75 kilo, maka saya harus mengkonsumsi 3,2 liter. Maka oleh sebab itu saya bagi menjadi pagi kalau bisa makan atau minum 6 kali ya. 6 kali 250 itu 1,5 liter, sore nanti 6 kali lagi, dan diantaranya nanti 1 kali atau 2 kali itu sudah melebihi 3,2 liter ya. Biasanya saya pagi hari saya minum 2 liter. 2 liter itu hanya 8 kali ya, 8 kali. Kemudian nanti di siang hari 4 kali lagi sudah 3 liter, kemudian agak sorean, diantaranya kita minum sekali 2 kali sudah cukup gitu. Sehingga tidak berat bagi kita, terutama apalagi kalau pagi mau ke kantor itu, kalau sampai minumnya banyak ya, sesak di jalan kan berabe juga ya. Begini. Oke, berikutnya adalah detox organ. Organ mana yang harus didetox? Ya, kita lihat ciri-ciri dari organ kita yang mengalami oksidasi, ya, toksin ya. Banyak toksin yang melingkupi sel-sel di dalam tubuh kita yang menyebabkan sel-sel tubuh kita itu tidak mampu menyerap nutrisi yang diantarkan oleh darah, dan juga sisa-sisa metabolisme di dalam selnya sendiri yang seharusnya harus dibuang keluar dari sel, tidak bisa dibuang keluar dari sel. Sehingga menyebabkan selnya itu menderita. Kemungkinan bisa berubah menjadi sel zombie itu ya, atau sel kanker. Ciri-ciri khas kita mengalami toksidasi di dalam tubuh kita adalah, pertama, kegemukan. Kita makannya sedikit tapi badan bertambah gemuk terus. Otot sering sakit kepala ya, sedikit-sedikit kepala nyung sakit ya, pusing. Kemudian insomnia, tidak bisa tidur, susah tidur, gelisah terus, kabut otak. Otaknya seakan berkabut, sulit berpikir, gampang marah, masalah kulit, wajah kita kelihatan tua ya, kulitnya kusam, gampang lelah, bau badan, sembelit dan lainnya. Nah, sebetulnya toksin itu mengendap di mana? Toksin itu bisa mengendap di 5 organ tubuh kita. Pertama di jantung ya. Bayangkan, jantung organ yang sangat penting, itu terjadi toksikasi di situ. Kemudian di paru-paru, tentunya untuk yang merokok ini bahaya. Kemudian liver, kemudian limpa, dan terakhir di ginjal. Jadi 5 organ penting ini sangat berbahaya kalau sampai terjadi toksikasi di sini. Jadi ini yang harus kita bersihkan. Ini biasanya kita juga melihat bahwa seseorang itu mengatakan dirinya sehat, tapi benarkah sehat? Kita lihat kondisi tubuh seseorang ini sebenarnya mengalami 3 kondisi. 1, benar-benar sehat, healthy. Yang kedua, kurang sehat. Yang ketiga, sakit. Jadi kalau kita lihat hasil penelitian menunjukkan bahwa yang betul-betul sehat itu hanya 5%. Kemudian yang betul-betul sakit dirawat di dalam rumah sakit itu 20%. Dan yang kurang sehat itu ada 75%. Ini yang 75% ini hanya merasa sehat atau berusaha merasa sehat,
supaya dapat bekerja gitu ya. Padahal kurang sehat. Nah, ini dalam masa depan mungkin penyakitnya baru akan kambuh dan baru akan menjadi sakit beneran gitu ya. Nah, kalau kita ada di sini dan kita tahu organ tubuh kita mengalami toksin, maka sebaiknya kita lakukan detoksifikasi sehingga kita bisa berpindah dari yang kurang sehat menjadi benar-benar sehat. Penyebab toksinnya dari mana? Pertama adalah makanan dan minuman. Ya, ada macam-macam makanan yang menyebabkan toksin seperti mie instan, Coca-Cola, ya, Coke ya, nggak hanya Coca-Cola, Coke, goreng-gorengan, ya, kalau sering goreng-gorengan, belum lagi yang katanya minyak gorengnya itu tidak pernah diganti, ditambahin terus. Jadi radikal bebasnya tinggi sekali ini. Kemudian makanan yang proses ya, proses food ini ya, bakso atau burger ya, lainnya, dan ini panggang yang dibakar ya, yang dibakar tuh yang terutama yang enak itu kan yang hangus-hangus itu. Nah, ini adalah makanan yang menyebabkan toksin dalam tubuh kita. Kalau dari gaya hidup ya merokok, kita kalau dekat dengan orang perokok itu kan kita mengendus asapnya itu menyebabkan paru-paru kita itu terjadi toksin di dalam paru-paru kita. Kemudian ini adalah gelombang elektromagnetik. Kemudian ini adalah obat-obatan, ya, sedikit sakit pilek, sedikit minum obat, apa saja minum obat, terus permen gitu ya. Kemudian lingkungan hidup dari ultraviolet, kalau jam-jam siang hari, jam 12 jam sampai jam 2 itu sebaiknya tidak berada di luar, di bawah terik matahari. Lalu adalah polusi udara dari asap kendaraan, polusi udara dari pabrik-pabrik yang melakukan proses kimia. Jadi ini semua menyebabkan terakumulasinya racun di dalam tubuh kita yang menutupi sel-sel tubuh kita sehingga sel tidak berfungsi dengan baik. Sel tidak bisa melakukan regenerasi dan juga sel tidak bisa menyerap zat-zat nutrisi yang diantarkan oleh darah ke dalam sel yang menyebabkan ya selnya mati gitu atau menjadi zombie. Nah, ini kita kalau untuk detox kita mengkonsumsi detox triple herbal juice ya. Ini herbal. Ini hanya herbal, terdiri dari 6 botol. Botol A-nya jenis A 2 botol, jenis B 2 botol, dan jenis C 2 botol. Dan ini merupakan detox generasi kelima. Ya. Hasil detox itu nanti keluar dari tubuh kita berupa BAB, ya. Jadi dari kotoran tubuh kita. Proses detoxnya kita lakukan secara terus-menerus dalam waktu 16 jam. Kita biasanya mulai dari jam 2 siang di hari Sabtu, dan berakhir jam 10 pagi di hari Minggu. Apa yang dilakukan dalam proses detox ini? Cairan herbal detox tadi yang 6 botol itu diminum sesuai dengan jadwal aturannya. Nanti kita bisa lihat jadwal aturannya, botol A minumnya jam berapa, botol B minum berapa, dan sebagainya. Partikel mikro dari herbal detox juice ini masuk ke dalam tubuh kita, dapat langsung diserap tubuh. Karena dia berupa cairan dan langsung bisa diserap tubuh. Di dalam tubuh, cairan ini langsung merontokkan racun yang menutupi sel. Dan setelah kita minum itu, kita juga berolahraga ringan, menggetarkan sel-sel tubuh kita agar racun-racun yang menutupi sel tubuh kita itu bisa rontok. Partikel detox yang halus, jadi setelah sel-sel kita itu racunnya dirontokkan, maka partikel detox yang lainnya yang halus itu dapat menembus dinding sel dan membersihkan tumpukan racun di dalam sel. Ya, ini yang menyebabkan sel zombie itu kan. Semua kotoran akhirnya dikumpulkan dibawa aliran darah ke organ hati yang bertugas sebagai penyaring semua kotoran tersebut, lalu disalurkan ke usus 12 jari dan diteruskan ke usus besar, lalu dimampatkan di usus besar dan akhirnya keluar dari tubuh sebagai BAB. Kita lihat video berikut ini. The herbal microparticles of DTX herbal juice enter into human body. Can be quickly absorbed by the body. The magnetized energy wave resonates with various organs and cells.
The toxic dirt on the cells is peeled off by vibration, clear up cell ion channels. The detoxification ingredients quickly penetrate into the cells to perform deep detoxification of cells. The detached toxic dirt from various organs is carried away by the blood flowing through. It is delivered to the liver, which is the largest detoxification organ of the human body. The liver functions as the water filter cartridge to filter and trap toxic dirt in the blood. The blood flow continuously into the liver. The toxic dirt is then continuously trapped. The accumulated poisonous dirt is excreted into the hepatic duct. From hepatic duct flow to the duodenum, then entering the small and large intestine, finally excreted with the stool. Ini adalah videonya, dan tadi ini sudah saya jelaskan. Jadi hasil detox itu keluar dari tubuh kita sebagai BAB, ya. Dan BAB itu kita tampung, lalu kita bisa lihat, ya. Setelah kita tampung, kita bersihkan, kita bisa lihat butiran-butiran yang tertampung di dalam BAB kita itu menunjukkan detox sudah dilakukan dari organ tubuh kita. Oke, ini cara minumnya dulu. Prosesnya yang tadi 16 jam itu, hari pertama jam 2 kita sudah kumpul, lalu kita lakukan diskusi sebentar, berlatih olahraganya. Kemudian jam 6 malam minum botol A ke-1 ditambah dengan air kira-kira 2 cangkir, ya. Lalu olahraga lagi. Kemudian jam 7 kita minum botol A yang kedua dengan air kira-kira 2 cangkir, ya, 450 ml ditambah olahraga. Setelah itu kita istirahat sampai jam 10 malam minum botol B ke-1. Tapi ini tidak minum air karena botol B ini mengandung minyak itu, ya, minyak yang encer, sehingga ini yang nanti memperlancar BAB kita nanti dan memperlancar kotoran-kotoran keluar ke dalam dari hati, ya, ke dalam usus 12 jari dan dimampatkan di usus besar. Setelah minum jam 10 ini kita istirahat, berbaring atau tidur. Dan di sini biasanya kita mulai ke WC untuk BAB. BAB-nya yang pertama, kedua kita buang saja karena itu adalah kotoran yang keluar dari makanan sehari sebelumnya. Jadi yang mulai dari yang ketiga kita baru tampung, biasanya itu bentuknya encer dan kita bisa bersihkan dengan menyiram. Dan setelah kita siram, kita bisa melihat bahwa ada butiran-butiran yang tertampung di situ. Nah, butiran-butiran itu menunjukkan hasil dari detox itu. Kemudian kita bisa tidur, jam 6 pagi hari Minggunya, kita minum botol C yang ke-1 dengan 2 gelas air, 2 cangkir air, plus olahraga. Jadi seperti tadi saya katakan, olahraga ini penting untuk menggetarkan sel-sel tubuh kita, supaya toksin yang menutupi sel tubuh kita itu bisa terontok, ya, jatuh gitu, lepas dari selnya. Lalu jam 7 botol C kedua dengan air 2 cangkir tambah olahraga. Setelah ini, nah ini dalam 1 jam, yaitu jam 8 minum botol B kedua. Tadi botol B1, ini botol B2. Botol B2 ini tidak minum air. Nah, ini sudah kita boleh istirahat. Nah, nanti jam 10 kita sudah boleh sarapan pagi, gitu, ya. Di sini ada catatan, setiap kali minum, botol harus digoyang minimal 10 kali, supaya tercampur dengan baik. Botol A, botol B, botol C itu adalah campuran herbal, ya. Herbal, ya, yang B ini mengandung virgin oil, ya, virgin oil. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, ini hasil detoxnya kita bisa lihat hasil dari kotoran yang kita kumpulkan setelah kita siram. Kalau ada butiran-butiran warna putih, itu menandakan detoxnya dari paru-paru. Racun dari paru-paru sudah keluar, ya. Kalau butirannya berwarna hijau, menandakan detox dari hati. Kalau warnanya merah, ini warnanya jantung. Warna merah itu dari jantung. Warna kuning itu dari limpa, dan warna hitam itu dari ginjal. Jadi lima organ penting dalam tubuh kita itu sudah dibersihkan. Sebagian besar sudah dibersihkan dari racun-racun tadi. Nah, ini penjelasannya. Kalau kita lihat butirannya merah, ya butirannya ada yang seperti ini, ya,
hitam ini merahnya. Merah menunjukkan ini hasil detoks dari jantung. Ini menunjukkan kita mungkin ada penyakit hipertensi, hiperglikemia, atau kolesterol tinggi, osteoklesterosis, penyumbatan pembuluh darah, pernah stroke atau mungkin pernah mengalami pecahnya pembuluh darah yang ringan, atau sering sakit kepala, migrain. Ya. Jadi sebelum ini menjadi parah, kita lakukan detox. Kalau detoxnya berhasil, maka ancaman penyakit ini sudah kita hindarkan. Detoxnya kalau keluarnya butiran hijau seperti ini, seperti yang saya alami, hijaunya bagus seperti batu-batu kerikil gitu ya, warna hijau seperti batu giok gitu. Ini ternyata menunjukkan hati berlemak. Jadi kita suka makan makanan berlemak. Ya saya paling suka makanan Padang itu ya, nasi Padang dengan rendangnya, wah asik itu. Ada mungkin ancaman batu empedu, ya, diabetes mellitus, kelainan hormon, dan lain sebagainya. Jadi kita setelah melakukan detox, keluar batu-batu seperti gini, berarti kita sudah terbebas dari ancaman penyakit tersebut. Kemudian, kalau warnanya butirannya kuning, ini kurang cahayanya barangkali. Ini ada tercampur, ada merah dikit. Ini menunjukkan limpa kita sudah limpa itu di sini ya. Limpa kita sudah dibersihkan. Nah, kalau tidak dibersihkan, kita akan mengalami napas bau, sakit mak, sembelit, usus tersumbat, wasir, kanker usus. Ini ancamannya. Kalau tidak dilakukan detox, maka di masa depan kita bisa mengalami hal ini. Berikutnya, kalau batuannya itu adalah butirannya berwarna putih, ini berarti paru-paru kita setelah berhasil kita bersihkan. Nah, ini tanda-tandanya kita sering pilek, sakit tenggorokan, bronkitis, fibrosis paru, ya, penyakit kulit. Ini fibrosis paru ini paling banyak karena orang-orang kita kan suka merokok tuh, dari masa muda aja sudah merokok. Dan itu nikotinnya itu terkumpul di dalam paru-paru kita. Kalau tidak dia bersihkan, kemungkinan bisa menjadi gangguan yang sangat serius. Bronkitis juga demikian. Penyakit kulit, wajah kita kusam, terlihat tua, padahal kita masih muda gitu ya. Kalau kita sudah lakukan detox, maka wajah kita juga menjadi lebih cerah, kinclong. Kinclong. Nah, kalau butirannya banyak hitam seperti ini ada juga tercampur hijau, ada putih, ya, banyak yang hitam ini. Hitam menyatakan bahwa terjadi detox di ginjal. Apa saja ancaman penyakit di ginjal kalau tidak detox? Asam urat tinggi, radang sendi, batu ginjal, anemia, ya, tumor rahim, kemandulan, gangguan seksual, varises. Jadi ini penyakit-penyakit yang mungkin akan timbul kalau kita biarkan dan ginjal kita keracunan seperti ini. Anjuran detox itu 3-4 bulan satu kali secara umum. Kalau kita ada penyakit tertentu, dianjurkan 1-2 bulan satu kali, gitu ya, sehingga kita bisa menjadi sehat kembali dan bersemangat. Ya, ini bukti nyata, testimoninya ibu-ibu yang cukup agak tua ini, ya, manula ya. Tadinya jalannya tidak bisa lurus. Setelah detox dia bisa berjalan lurus kembali dan jalannya menjadi mudah. Ibu ini radang sendi kemana-mana harus bawa tongkat. Setelah detox radang sendinya sembuh. Nah, ini contoh dari batuan yang terkumpul. Ini sedikit banget ini. Nah, ini contoh, ini agak jorok, kurang bersih disiramnya ya. Ini kelihatannya hitam atau hijau tua. Ini dari pasien umur 44. Ini juga agak hitam. Nah, ini kan sudah lebih bersih ya. Ini siramnya kurang. Lalu kalau ini campuran ada merah, hitam, ada hijau, dan kecil-kecil. Ini masih enteng ini, bagus. Tapi ada juga racunnya ya. Setelah racunnya dibersihkan, maka dia sekarang sudah terbebas dari penyakit itu. Apa keuntungan kita dengan detox? Pertama, tadi kita sudah lihat, kita menurunkan risiko penyakit pada masa depan. Ya.
Kalau tidak melakukan detox, di masa depan kita terdapat ancaman penyakit-penyakit yang cukup parah itu. Kedua, mengurangi inflamasi kronis. Ketiga, kulit menjadi lebih sehat dan segar, ya, wajah kita juga lebih segar. Berikutnya, penurunan berat badan. Jadi kalau tadi kita makan dikit pun badannya terus melar, nah itu racunnya bisa sudah banyak itu. Kalau kita berhasil melakukan detox, maka gangguan berat badan ini bisa turun, ya. Berat badannya bisa turun kembali. Kemudian pikirannya menjadi jernih, lebih kreatif, sehingga kita mudah mendapatkan ide-ide baru. Lalu tubuh kita lebih energi, sehingga kita kerja jangan sedikit-sedikit merasa capek. Oke, jadi tadi sudah didiskusikan 3 jenis detox yang dianjurkan, yaitu pertama detox usus menggunakan probiotik fruity jelly yang ini, ya, ini kita bisa minum tiap hari. Dia berbentuk seperti jelly gitu, 1 saset sehari, ya, membuat tubuh kita sehat. Kemudian detox darah dengan air kayak hidrogen. Kemudian detox 5 organ, ini yang memerlukan 16 jam dengan 6 botol cairan herbal juice, ya, yang ampuh. Oke, demikian penjelasan diskusi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Pak Jabar, selamat malam Pak Jabar. Selamat malam Pak Yusak. Iya, saya lagi ada di acara keluarga. Jadi teman-teman semuanya, terima kasih Pak Yusak, terima kasih Pak Wahidin. Ya, terima kasih Pak Romi. Kita cuma minta doanya untuk kita mau berangkat ke China. Ke China tanggal 13 bersama tim 6 orang. Saya sendiri, Bu Dokter, Pak Yusak, kemudian Bu Wawa, dan Mr. Alex, kemudian Cherry, putranya Pak Yusak. Mohon doanya semua teman-teman semuanya. Nanti bulan Desember Pak Yusak kita berangkat rame-rame ya. Amin, amin, amin. Ya, jadi teman-teman semua bersiap dari sekarang. Tolong dicukupkan Pak Yusak. 11 kiri, 11 kanan kita berangkat semua ke China. Ya. Ya. Ini aja dari saya. Saya tunggu hasil kerja Anda supaya kita sama-sama rame-rame berangkat ke China. Ya, jadi ini kita berenam dulu bersama Mr. Alex, tetapi setelah pulang kami mau rombongan bersama dengan Anda semua. Ya, minimum bisa 30 orang. Terima kasih Pak Yusak. Selamat malam. Ya. Siap, selamat jalan Pak Dr. Jabar. Ya. Dan tim. Pak Yusak juga nih. Selamat jalan membawa misi dari Indonesia. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kalau saya jaga kandang aja Pak Dokter ya. Ya, nanti dibawa oleh-oleh. Jadi saya cuman ini kira-kira gimana nih hari Rabu dan hari Minggu, nanti minggu depan gimana, mau di untuk sementara di ini dulu atau saya tidak tahu setelah kita pergi ke China, nggak tahu Pak Romi dengan Pak Wahidin gimana ya. Kalau menurut saya kita off dulu deh Pak Yusak. Oh, ya, oke. Off dulu ya. Selamat pergi ya. Baik, selamat malam Bapak Saudara sekalian. Kiranya Bapak Saudara sekalian dapat mengerti dan memahami, dan bisnis ini memang bisnis yang luar biasa, yang selama ini biasa saja, mungkin cool di luar atau cool di dalam, tapi ini adalah bisnis yang luar biasa. Atas nama AJTS, saya mengucapkan burung nuri, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan ya Mitra ya. Terima kasih doanya Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Selamat malam.